Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian almarhumah, dari mulai ditemukannya tabung gas tertawa hingga dugaan kekasih Lula Reza Arab yang berada di TKP kematian. Polisi terus menyelidiki kasus kematian selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di kamar apartemennya pada Jumat 24 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian kekasih musisi Reza Arab itu. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas Weping atau gas tertawa. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menko Kumham dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyebut aparat yang menuduh penjual es gabus menggunakan bahan spons bisa dijatuhi sanksi etik hingga diproses hukum. Sementara itu, kedua aparat yang terlibat telah meminta maaf kepada penjual es gabus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespons kasus penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusril menegaskan aparat bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum jika terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, anggota Polri Aibtu Ikhwan Mulyadi dan anggota TNI AD Serda Heri Purnomo meminta maaf kepada penjual es gabus Sudrajat dan masyarakat. Keduanya mengaku bersalah karena telah menuduh Sudrajat menjual es gabus dengan bahan spons. Bahkan, Aibtu Ikhwan diperiksa Bitpropam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran etik. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, Pak RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, video dua aparat TNI dan Polri sedang menginterogasi penjual es gabus viral di media sosial. Tanpa hasil pemeriksaan di laboratorium, keduanya menuding es gabus yang dijual mengandung bahan berbahaya dan tak layak konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Propam Polres Metro Jakarta Pusat dikabarkan telah memeriksa Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa terkait kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus bernama Sudrajat. Pemeriksaan secara internal dilakukan memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur dalam etika penanganan. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila
di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini, dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah jemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar. Selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Wah, ini mendapat banyak hikmah ya dari peristiwa ini. Sudrajat bersama istri rencananya pemirsa berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia, Aishar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Ya, pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor, mendapat bantuan modal usaha, dan juga banyak bantuan lain, termasuk dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya, mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana? Ya, ini buat nambah modal. Ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan.